Bab 766. Tingkat ketujuh dengan pil iblis. Minggir. Di sisi lain, Finola Su memiliki wajah yang dingin, dan melihat Erikin yang ada di bawahnya, dengan rasa cemas di matanya. Dan putra suci keluarga Feng mencibir dan memblokir jalan. Hehe, aku tidak tahu petualangan apa yang kalian temui di istana bagian dalam. Tapi meskipun kultivasi kalian telah meningkat pesat sekarang, tapi kalian belum sepenuhnya mencerna efek obatnya. Putra suci keluarga Feng menatap Finola Su. Sudut mulutnya mencibir. Tunggulah saat Tuan Muda Sekte menghancurkan Erikin, harta apapun yang kalian berdua dapatkan akan menjadi milik kami. Jika kalian ingin menerobos aku, berhentilah bermimpi. Putra suci keluarga Feng mencibir. Dia memainkan beberapa trik. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar, dan 9 putra suci terbentuk dalam sekejap mata. Lihat bagaimana kamu membunuhku. 9 putra suci berbicara serentak. Wajah Finola Su muram, dan tubuhnya tiba-tiba maju. Bunga es spirit yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di sekelilingnya, dan hawa dingin yang membumbung membekukan ke-9 putra suci itu. Finola Su memutar pergelangan tangannya, dan pedang panjang itu tiba-tiba jatuh. 4 orang putra suci lenyap dalam sekejap. Namun, 5 orang yang tersisa dengan cepat melepaskan diri dari belenggu es. Putra suci keluarga Feng mencibir lagi, dan kelima tubuh ini berguncang lagi dan berubah menjadi 9 lagi. Finola Su mengerutkan alisnya, dia tidak sepenuhnya menguasai kekuatan ini, bahkan kurang dari 1/10, jika tidak, hanya satu tebasan saja sudah dapat menghabisi 9 sosok ini. Sikap putra suci dari keluarga Feng dan keluarga Cao juga sudah sangat jelas. Tidak perlu sampai membunuh cara Yun dan Finola Su, selama mereka bisa menahan mereka berdua dan menunggu Tuan Muda Sekte menghancurkan Erikin, maka semuanya akan berakhir. Baik Finola Su maupun cara Yun sangat cemas. Tetapi mereka baru saja mendapatkan harta karun itu, tidak ada waktu untuk menguasainya, dan mereka tidak dapat menerobos untuk sementara waktu. Minggir. Di lubang yang dalam, Tuan Muda Sekte memukul keras cangkang hitam itu dengan pukulan dan satu pukulan lainnya. Api biru juga menyembur keluar, menghanguskan lapisan pelindung dengan liar, dan segera retakan kecil itu mulai meluas, menyebar seperti jaring laba-laba, dan akhirnya menutupi seluruh pelindung cangkang hitam itu. Tuan Muda Sekte menyiapkan auranya, meledakkan dengan semua kekuatannya, dan memukulnya dengan keras. Pukulan ini benar-benar menyebabkan perisai retak dan retak. Kemudian, ada ledakan keras. Seluruh perisai cangkang hitam meledak seketika, dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya menghilang di kehampaan. Selesai. Tuan Muda Sekte menunjukkan kepuasan diri dan telapak tangan meraih ke perisai. Raut wajah Finola Su berubah drastis, dan dia memukuli putra suci keluarga Feng sampai muntah darah. Kedua putra suci menunjukkan ekspresi kegirangan. Sudah berakhir, menang sudah. Dengan telapak tangan Tuan Muda Sekte, dia meraih Erikin yang tidak terlihat di kabut hitam itu. Dengan sepasang mata merah, dia menatap Erikin yang tertutup matanya, dengan senyum mengejek yang ada di wajahnya. Erikin, aku akui bahwa pil mujarab milikmu cukup mengagetkanku, tetapi bukankah kamu yang kalah juga? Matilah kamu. Melihat mata tertutup Erikin, mata Tuan Muda Sekte bersinar dengan niat membunuh, dan kemudian pedang panjang hitam menembus dan langsung menuju ke dada Erikin. Mata semua orang membelalak, dan Ye Zun dan yang lainnya meraung. Mereka telah berjuang sekian lama, namun mereka masih belum menunggu sampai saat Erikin menyempurnakan pil mujarab itu. Apakah kegagalan ini sudah ditakdirkan? Tepat ketika pedang panjang hitam menembus kulit Erikin, semua orang sudah hampir putus asa. Tubuh Erikin bergerak tiba-tiba. Pada saat ini, kulit Erikin langsung berisi dengan benda hitam,
dan mantra berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi hitam dan putih, seolah-olah menggambarkan sebuah gambar mantra yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, sebuah celah tiba-tiba muncul di dahi Erikin, dan kemudian perlahan terbuka, tanpa diduga menumbuhkan mata surgawi ketiga. Tiba-tiba dua cahaya hitam muncul dari punggung Erikin, dan sepasang sayap besar terbuka lebar ke belakang. Akhirnya, Erikin menghela napas dengan sedikit tajam. Nyala api yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Semua orang terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Erikin setelah dimandikan dengan api hitam, seolah seperti dewa iblis kuno. Dia tiba-tiba meraih pedang Tuan Muda Sekte di tangannya. "Kamu matilah." Tuan Muda Sekte mendengus marah, mencoba menusuk pedang panjang ke dalam hati Erikin. Ujung pedang menembus kulit Erikin, meninggalkan darah hitam. "Apakah kamu sudah puas memukuliku?" Suara Erikin tiba-tiba terdengar, terasa seperti ilusi dan berkabut, seolah-olah berasal dari jurang neraka Jeoyu. Dia perlahan membuka matanya. Ini adalah sepasang mata yang benar-benar gelap, tanpa pupil, penuh dengan warna hitam yang paling tidak berperasaan. Melihat mata ini, tubuh Tuan Muda Sekte bergetar hebat. Mata ini tidak seperti manusia, tanpa emosi sedikit pun, sekejam pergerakan langit. Aura mengerikan keluar dari tubuh Erikin. Erikin meraung, dan cahaya hitam itu tiba-tiba meledak, mencapai fase kesempurnaan tingkat ke-7 dalam sekejap. "Aku bertanya padamu, apakah dirimu sudah puas memukuliku?" Gelombang udara bergulung, bergegas ke segala arah dengan Erikin sebagai pusatnya. Tuan Muda Sekte bahkan tidak bisa menghentikannya, dan langsung terjatuh karena aura ini. Sayap Erikin melebar, dan dia melompat ke udara. Matanya yang gelap menatap semua makhluk di bumi, seperti iblis yang kejam. "Bunuh dia." Putra suci keluarga Feng dan keluarga Chao, hatinya menjadi berat saat melihat ini. Mereka menggertakkan gigi dan menggunakan pilihan terakhir, dan mereka bahkan ingin menyelinap menyerang ketika Erikin baru saja berubah. Elang raksasa dan tombak naga hitam tiba-tiba bergegas menuju punggung Erikin. Erikin mencibir dan menoleh, lengannya terangkat. Pertama, tombak naga hitam diterbangkan. Bilah angin yang dimuntahkan elang raksasa itu semuanya diblokir oleh Erikin, dan elang raksasa itu bahkan ditangkap sayapnya. Kemudian Erikin menggunakan kekuatan dan memutarnya dengan tajam. Terdengar suara yang tajam. Elang raksasa ini berada di udara, dan dirobek menjadi dua oleh Erikin. "Matilah kamu." Tak jauh dari situ, Putra Suci membuka lagi busur hitamnya, dan panah hitam murni tiba-tiba melesat, membentuk seorang samurai berpedang di hadapan Erikin. Dengan jijik di wajahnya, Erikin membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam. Kali ini, samurai itu bahkan tidak mengangkat pedangnya, dan terbakar habis. Telapak tangan api. Di tanah, Tuan Muda Sekte berteriak. Sebuah cetakan telapak tangan hitam seperti gunung berkumpul di depannya, dan membantingnya ke Erikin. Erikin bersenandung dan menggelengkan kepalanya, mengulurkan jari, dan menembakkan cahaya hitam. Dua sinar cahaya hitam bertabrakan di udara dan meledak menjadi suara yang keras. Auranya meledak dan ruang itu terombang-ambing. Bumi seolah runtuh seketika, dan langit berguncang bersamanya. Tembok rusak yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Guzong ini berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Namun, cahaya hitam dari Erikin menembus aliran udara yang kacau saat ini, dan tiba-tiba menembus bahu Tuan Muda Sekte. Tuan Muda Sekte jatuh ke tanah, wajahnya menjadi berat dan merasa sulit dipercaya. Semua orang terkejut dan tidak bisa menjelaskan apapun. Erikin sendirian melawan dua putra suci dan seorang pejuang kebanggaan. Hasilnya ternyata dihabisi total. Tuan Muda Sekte masih tertegun, dan Erikin melebarkan sayapnya sebelum mendatanginya,
dan kemudian turun ke bawah. Boom! Bumi bergetar, dan lubang besar tiba-tiba muncul, dan tuan muda sekte itu ditendang langsung ke lubang besar oleh Eric Kin. Area lubang ini 10 kali lebih besar dari yang dia tembak jatuh Eric Kin sebelumnya. Tuan muda sekte memuntahkan darah tiba-tiba dan terluka parah. Eric Kin menoleh, melihat kedua putra suci di udara, dan ada tatapan kejam dari sana. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.